Nah, jadi ini discipleship management saya tidak terlalu banyak di dalam satu teori. Nah, ini dia, ya. Jadi bagaimana saya paying the price of teaching, ya. Jadi paying the price of teaching. Jadi 2017 2018 saya menjadi konsultan sekolah gitu ya di Bali. Waktu itu sekolah Kristen, tapi yang siswanya nggak hanya Kristen begitu ya. Jadi mereka besar di sana di Bali. Saya dipanggil itu 2 hari atau 3 hari 72 jam. Ya, saya ngasihkan training, case study segala macam itu 3 bulan berturut-turut di Bali gitu ya. Tiket pesawat dibayarin, Garuda, hotel semua begitu ya. Itu 72 jam, 3 hari, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga gitu ya. Dan itu mendapatkan satu perubahan dan satu hal yang menjadi sangat sulit, memang tidak gampang. Nah, bagian ini yang sederhana saya coba gambarkan. Ini pengalaman saya karena saya di sekolah dari dulu itu selalu tidak disenangi oleh guru karena banyak bertanya. Kenapa banyak bertanya? Rahasianya adalah karena banyak baca. Jadi dari sejak umur 8 tahun saya sudah baca koran Kompas. Nah, sejak umur 10 tahun saya baca majalah Intisari. Nah, terus sampai SMP SMA terus sampai kuliah sampai sekarang semuanya saya baca. Saya beli majalah segala macam, uang yang saya ada saya beli, namanya baca. Jadi saya cepat baca, jadi akhirnya problemnya saya jadi scanning apa yang saya baca langsung set, 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 masuk di dalam pikiran saya dan akhirnya terbentuk begitu. Jadi saya mau kapanpun acaranya tiba-tiba untuk saya ceramah saya nggak ada problem, saya nggak bawa bahan gitu, bahan saya ada di otak gitu ya. Jadi mau bicara filsafat, nah udah seret, mau bicara ini seret-seret semua. Jadi semua saya tinggal bikin ininya saja langsung jadi. Kayak ini juga hari ini baru jadi gitu ya. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Jadi seorang guru, waktu itu saya juga diundang di Lipo Group, itu kan dia ada SPH, Sekolah Pelita Harapan yang sangat mahal itu bahasa Inggris. Lalu ada SDH, Sekolah Dian Harapan. Lalu yang ketiga apalagi, mereka ada urutannya. Jadi kalau Sekolah Pelita Harapan yang banyak bule. Tapi kalau SDH, Dian Harapan, itu adalah yang juga bahasa Inggris, tapi pelajaran juga semua bahasa Inggris. Ya, guru-gurunya juga semua S2, S3 yang kuliahnya di luar negeri. Begitu ya. Dan yang satu lagi saya lupa namanya apa ya. Nah, itu juga begitu ya. Jadi semuanya diajarkan dan sangat serius. Nah, saya diminta di situ, lalu di mana lagi saya lupa lah. Untuk saya, apalagi bila saya dari alumni UNJ. Begitu ya. Jadi saya tidak hanya di bisnis, tapi juga di pendidikan. Karena pendidikan bagi saya dari dulu nggak suka di setiap sekolah, karena saya itu nggak populer, karena selalu beri pertanyaan. Dan beri pertanyaan itu apa yang ada di koran, apa yang di majalah, apa yang di buku, menjadi pertanyaan di dalam pikiran saya. Maka dosen ataupun guru itu suka gelabakan gitu ya untuk mau kasih jawab. Nah, makanya muncul di sini saya memberikan satu basic, tetapi menjadi sesuatu yang tidak continue. Makanya saya katakan ini kan whiteboard lah istilahnya. Description arouse curiosity. Jadi apa yang kita urai, apa yang kita bagikan itu ada konfigurasi sehingga siswa itu atau mahasiswa dia mendengar, mencatat dan ada keinginan, timbul ingin tahu. Ingin tahu itu dari orang yang memberitahu. Nah, dari orang yang memberitahu karena dia menjadi sumber tahu di kelas. Karena dia menjadi sumber tahu, maka dia memberikan arti tahu itu dan implikasi logis dari tahu itu, dan akhirnya menimbulkan hasrat. Itulah arouse curiosity. Memberitahu kepada orang yang belum tahu, supaya yang belum tahu mendapat sesuatu yang pasti tentang tahu itu. Kenyataannya adalah apa yang terjadi? Mereka mengajarkan ini bukan mencari tahu atau memberitahu, tapi sekedar menginformasi tahu. Itu kalau di dalam psikologi ataupun filsafat pendidikan itu kan namanya taksonomi. Kita udah tahu itu, taksonomi Bloom. Nah, dari taksonomi Bloom itu yang menjadi kuriositas, ada stage-nya di dalam kita mengajar. Nah, kebanyakan di dalam pengalaman kita ya, stage of teaching in the class, baik itu di sekolah ataupun di kampus, sifatnya informasi. Nah, informasi di dalam teori ataupun bukan hanya teori karena dia seorang filosofer, dia juga seorang teacher, seorang lecturer di Amerika, Bloom ini kan,
Dia mengatakan bahwa kalau kita yang utama itu yang paling dasar informasi. Jadi informasi 1+1 sama dengan 2, 2 itu dari mana? Nah, seperti itu. Itu terlalu dasar. Nah, bagaimana dari informasi itu masuk tahap yang kedua? Dia memberikan komparasi. Tapi yang tidak hanya komparasi, yang ketiga ada analisis. Yang keempat, memberikan satu bangunan teori yang baru. Kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Ini berbeda setiap negara. Kenyataannya secara tanda kutip nih, tanda kutip ya, saya perhatikan ya di sekolah, di kampus, yang apa kita dengar di presentasi di uh, televisi dan seterusnya, ataupun di kalau saya seorang Kristen atau nanti ada yang ustadz begitu, ataupun yang ada bante begitu, yang apa orang Buddhis begitu ya. Ini bukan hanya di Indonesia ya, saya juga sering ngobrol gitu sama orang luar ya. Kenyataannya memang di Indonesia sifatnya informasi. Apakah dia guru, dia dosen, dia pendeta, dia ustadz begitu. Sifatnya informasi. Sehingga akhirnya tidak membuat siswa itu atau jemaah itu mempunyai pemikiran yang luas. Ya, akhirnya mendapatkan sesuatu yang boring. Boring artinya wah kalau begini aja ya sudahlah. Jadi menimbulkan satu ketersempitan. Itu tidak ada hasrat untuk maju. Nah, hari Sabtu kemarin kita membahas mengenai generasi Z. Kita juga kaget. Itu umurnya baru 19, 20, 21. Pinter-pinter. Cara dia membahas dari Prastia Mulia, dari UI 2, dari Kelabat ya, itu Manado segala macam. Mereka membahas begitu apa ya, begitu memberikan satu booster gitu ya di dalam kita yang di atas umur 30, 40, 50 gitu yang kita dengar hari Sabtu itu kaget-kaget. Wah, ini kok begini ya? Pemikirannya kok luas dan sangat atraktif dan memberikan satu kemungkinan dia akan menjadi satu prospective person someday begitu ya. Jadi dari bagian inilah saya mencoba membuatnya sederhana mungkin. Jadi kalau ada whiteboard dari dulu, kalau saya ada whiteboard itu saya nggak bisa tidur. Artinya apa? Ngomong terus, idenya terus ada gitu ya, terus yang namanya ada whiteboard gitu ya. Dan satu hal sebelum saya masuk bagian ini, saya kasih introduction dulu. Ternyata waktu saya kasih training-training untuk sekolah-sekolah guru, kepala sekolah, yayasan, itu mereka tidak ada buku. Saya mengatakan Anda guru apapun, yang saya mau tahu, how many books you read? You been read? Berapa buku yang Anda baca? Itu nggak lebih dari 10, nggak lebih 20. Ada 100 pun hanya beberapa orang, jarang sekali. Lalu saya tanya, berapa sering Anda pinjam dari perpustakaan atau Anda fotokopi? Semuanya jarang. Lalu saya bilang, how come? Saya bilang, bagaimana mungkin kalau sebagai seorang guru tidak ada hasrat curiosity, ingin mengetahui segala sesuatu yang tidak tahu? Karena informasi di situ perlu dibedah, perlu diteliti, ditelusuri, dan komparasi, dan membuat satu analisis, satu teori, dan seterusnya. Karena saya ingat, waktu saya kuliah di luar negeri, anak saya juga luar negeri, kalau di perpustakaan itu kita bisa antri, dan masuk di perpustakaan sebesar apapun, ini saya di UI, di ITB, nggak ada seperti itu. Itu antri dan di kanan kirinya buku semua. Jadi susah. Kalau mau nanya, Mr. Jauhari di mana? Nggak kedengeran. Mau tanya siapa, Sukirdi, Tumur Tobi, nggak ada yang denger. Karena semua tuh udah asik. Udah nulis segala macam. Nah, anak saya di luar negeri itu udah main nih segala, dia kan dia rekam gitu, temennya ngerekam apa sih yang terjadi di Amerika gitu, di perpustakaan, semuanya begitu. Sambil dengerin musik, goyang-goyang gini, atau serius segala macam ngerjain, semua serius. Itu di perpustakaan. Dan itu di perpustakaan sampai jam 12 malam karena mereka ada apa itu namanya, ada dormitory dan segala macam. Jadi nggak jauh karena kampus anak saya itu seperti UI luasnya, tapi waduh pemandangannya bagus, perpustakaannya besar, segala macam begitu ya. Jadi ini yang harusnya ada. Guru juga di sana, dosen juga di sana. Jadi sistem pertanyaan juga timbul berbeda gitu. Jadi kalau orang nggak bertanya, dia guru itu atau dosen itu bertanya, where are you come from? Dia bilang gitu kan, itu sekolah internasional, ada yang dari Cina, ada yang Arab, segala macam lah, India, Amerika. Cuma sekolah anak saya itu 80% orang Amerika. Jadi bisa kita lihat cara mereka belajar, cara sifat mereka, egonya, bersaingnya, dan rasa ingin tahu research itu sangat-sangat luar biasa. Jadi mereka kalau lagi kerja, serius kerja. Lagi santai, lagi ketawa, lagi olahraga, lagi berenang, benar-benar manfaatin. Jadi ini satu hal yang menarik. Nah, anak saya karena di pendidikan, sekolahnya ini sangat terkenal.
Jadi dimanapun dia belum lulus, mungkin baru tahun depan dia lulus ya. Memang nilainya bagus, dia mungkin 3,9. Wah, ini lebih pintar dari saya tuh ya. 3,9 anak saya. Teman-teman mau tahu ya, guru di Amerika, guru, dosen, sarjana hukum sama medis. Itu bayangin, jadi di sana tuh guru itu jadi satu pangeran dalam arti dia booster siswa ataupun mahasiswa menjadi sesuatu yang berharga. Oh, berat jadi guru di sana, berat jadi dosen di sana, nilainya tinggi. Nah, waktu saya diskusi sama Azumati Azra, dia bilang itulah kenapa saya ingin Indonesia itu maju bersaing. Itulah orang Indonesia harus banyak baca. Itulah orang Indonesia kalau banyak baca pasti dia bertanya. Kalau dia bertanya, dia ada hasrat untuk mengembangkan satu momentum di dalam dirinya. Nah, maka di sini yang namanya whiteboard itu sesuatu yang serius, itu termuat pikiran kita menjadi basic things ya. Maka saya bilang paying the price of teaching. Jadi kita kalau ngajar itu harus benar-benar. Saya ini memang keturunan dari papa saya juga sering ngajar gitu dari pegawai negeri, tapi kakek saya juga begitu ya. Kakek buyut saya juga begitu. Jadi saya lihat oh memang ada darah untuk ngajar gitu ya. Sekarang keponakan saya juga begitu. Ya, jadi selalu ngajar di Amerika segala macam. Jadi mengajar itu nggak ada pensiun. Mengajar itu, ini konteks Amerika ya, mengajar itu sampai lubang kubur. Kalau masuk lubang kubur selesai. Gitu ya. Itu di Amerika. Jadi nilainya tinggi sekali. Maka saya katakan guru itu perlu ada godly compassion. Perasaan yang sangat berhasrat, yang soleha gitu istilahnya begitu ya. Jadi sesuatu yang serius. Jadi bukan karena gaji. Memang gaji ada yang terbatas segala macam. Di Amerika memang besar gaji ya segala macam. Termasuk di Eropa itu misalnya di Inggris salah satunya ya yang gajinya besar. Nah, jadi kalau anak saya ini sudah dapat berita dari kampusnya dia mau ngajar di Eropa, mau di Finlandia, di mana-mana lah itu dia nggak ada problem gitu ya. Karena sekolahnya itu memang sangat menghasilkan mutu yang tinggi gitu. Maka dia mengatakan, Pak, jadi guru di sana, jadi dosen di sana, harkat dirinya sangat tinggi dan hasratnya harus membagikan ilmu. Dan guru ataupun dosen itu harus siap dikritik, tapi menjadi comrade, jadi teman ya, bukan jadi sesuatu saingan. Itu model di Amerika tanda kutip gitu ya. Itu yang saya sebut godly compassion. Nah, yang kedua adalah dari sini yang saya sebut public speaking. Nah, problem di Indonesia, saya perhatikan dari dulu sampai sekarang. Problemnya adalah how you speak up, how you speak with what, gitu ya. Jadi public speaking itu kita harus ada think beyond ordinary and driving change to stay ahead. Artinya apa? Ini secara singkat, kita harus berpikir itu bukan sesuatu yang biasa, yang ada di buku. Tapi kita terus mengolah pikiran kita dari sesuatu yang biasa. Kenapa bisa begitu? Karena kita banyak multikultural. Nah, ini saya persis sama dengan Azumati Azra. Jadi kita banyak semua kultur, baik itu agama, bangsa, segala macam kita dengerin, lalu kita ambil epicentrumnya, titik pusat kelebihan, keunikannya apa. Lalu kita olah. Nah, kita blended gitu ya. Nah, jadi setelah zamannya COVID, semua akhirnya begitu kan, masuk ke dalam Zoom dan akhirnya orang baru tahu, oh saya baru tahu begini, oh begini ya, oh kenapa saya baru tahu sekarang dan seterusnya. Itu yang saya katakan public speaking, think beyond ordinary. Jadi apa yang kita pikir itu bukan yang kita lihat sekarang ini, tapi jauh ke depan. Nah, satu hal yang menarik, ilustrasi saya penggemar sepak bola. Saya tuh sedih, nangis saya, Jepang sama Korea kalah. Karena mereka tuh nggak ada berhenti, terus menyerang, diuber kanan kiri, dan posturnya juga nggak tinggi. Nggak sampai rata-rata 170, tapi dia kreatifnya, semangatnya. Saya pernah bahas itu Bushido Management 2015, kayaknya saya akan bahas lagi gitu ya. Bagaimana Jepang itu punya hasrat, ya seperti ada curiosity, ya arouse curiosity, dia ingin tahu bagaimana ngelawan kesebelasan ini. Wah hebat. Di Saudi Arabia juga saya sedih sekali, sayang dia kalah gitu ya. Dia lawan Argentina, Argentina itu megap-megap gitu. Nggak ada satupun pemain terkenal di Saudi Arabia, semua pemain domestik. Dia bisa hajar
Argentina si Lionel Messi dan kawan itu udah kelasnya udah tinggi. Saudi Arabia kelasnya lokal, tapi dia mampu ngalahin 2-1. Itu akhirnya orang Indonesia harusnya juga begitu, maju gitu loh, pingin terus segala macam. Nah, jadi kita jangan terjebak persoalan politik, persoalan waduh capek lah kita gitu ya. Kita lihat diri kita sendiri, maka saya katakan think beyond ordinary. Bagaimana kita bisa think beyond ordinary? Tadi saya katakan banyaklah membaca, mendengarkan seminar-seminar dari luar. Sekarang YouTube itu udah murah gitu ya. Ada yang gratis dimanapun di Amerika, di Eropa, tapi kebanyakan bahasa Inggris gitu ya. Ya kita bisa tahu lah, bisa sedikit-sedikit kita ngerti apa yang mereka ungkapkan. Nah, dari situ yang saya sebut driving change to stay ahead. Jadi kita bisa bergerak dalam perubahan itu untuk melihat jauh ke depan. Sehingga waktu kita mengajar kepada siswa kita itu mereka terbawa kepada satu imajinasi kita untuk menggapai salah satu. Nah, itulah yang mengakibatkan kalau saya lihat dari beberapa sekolah dan juga orang-orang yang hebat di luar negeri, gurunya begitu, sejarah hidupnya. Waktu mereka ditanya juga begitu. Jadi mereka tuh bukan dari orang kaya, justru dari orang yang nggak ada apa-apanya. Di Amerika menjadi orang kaya itu susah gitu ya, karena pajaknya tinggi gitu. Jadi mereka benar-benar kerja keras. Nah, mereka bisa hebat begitu karena untuk mau bersaing yang sehat seperti Jack Ma. Jack Ma tuh orang Tiongkok. Dia bisa bahasa Inggris. Datang ke tempat dia orang ingin istilahnya ingin liburan. Nah, rakyat di situ daerah mana itu yang di Tiongkok nggak bisa bahasa Inggris, dia yang bisa. Dia terjemahin bla 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 bla, akhirnya dia ditarik ke Amerika untuk belajar. Nah, dia timbullah akhirnya Alibaba. Kurang lebihnya begitu ya. Maka dikembangkan Alibaba. Siapa yang bisa ngalahin Alibaba sekarang? Itu dari orang yang super miskin yang mukanya di bawah rata-rata, tapi hasratnya yang tinggi seperti orang Saudi, seperti Jepang sama Korea dalam bermain bola terus ngubar segala macam. Nah, inilah Jack Ma. Ya, memang sekarang Jack Ma lagi dikurung lah, tanda kutip dihabisin lah sama Xi lah, karena dia nggak mau ikutin gaya orang Tiongkok di sana. Ya oke lah, itu politik mereka. Nah itu jadi dia ada driving change to stay ahead. Nah lalu yang kedua dari sini dari gambar ini adalah embrace students brain ideas is timeless moments. Jadi bagaimana kita rangkul otak siswa atau mahasiswa kita supaya mereka ide-idenya itu menjadi satu tabungan hari depan sampai tidak akan luntur masuk ke lubang kubur. Jadi tugas kita sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai dosen bukan lihat gajinya berapa, yaitu wajar lah begitu ya. Tapi yang utama orang yang gua ajar 20 tahun lagi jadi apa? 20 tahun lagi kecerdasannya berubah apa enggak? 20 tahun lagi dia bisa call gua enggak? 20 tahun lagi bisa muncul enggak? Apalagi sekarang modelnya medsos seperti ini. Itu yang menjadi hasrat yang utama dari seorang teachers atau lecturer, dosen gitu. Jadi dia harus melihat jauh ke depan what's happening someday our all students be smarter than me. Bagaimana nanti ke depan siswa saya menjadi orang lebih pintar dari saya atau biasa. Nah, berharap teman-teman saya diminta di Udemy. Udemy tahu ya, itu dalam bahasa Inggris sama ada yang bahasa Indonesia begitu. Jadi saya akan bahas tentang pendidikan segala macam. Udemy itu satu workshop yang berbayar begitu ya. Nah, saya sedang persiapkan mungkin tahun depan ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Jadi soal pendidikan juga soal manajemen dan seterusnya begitu ya. Saya pikir saya harus masuk ke sana. Masa orang bule aja, gue orang Indonesia harus masuk dong seperti itu ya. Itulah embrace students brains ideas. Bagaimana kita merangkul ide siswa yang kita ajar, seluruh otaknya itu menjadi investasi yang sifatnya tidak akan habis di dalam perubahan zaman. Timeless moments adalah menjadi satu hasrat seorang guru, seorang pendidik yang saya katakan display windows. Jadi ada etalase dari orang yang dididik, dari orang yang mendengar, tidak hanya kita kasih cerita lucu, ya bagus ya, dan ideas mereka itu akhirnya hasrat dipacu, ya, di booster. Maka saya katakan kita ada vaksin 1-2, lalu ada booster 1. Sekarang ada booster lagi yang kedua. Wah, ini menjadi satu momen sejarah di dalam hidup manusia. Maka disebut etalase. Nah, display window seorang siswa, seorang mahasiswa, akhirnya dia mengetahui bahwa guru saya, dosen saya ini dianggap sebagai long term asset. Jadi aset jangka panjang. Jadi kalau aset jangka panjang itu nilainya luar biasa, guru atau tenaga pendidik habis-habisan bagaimana menggarap seorang siswa.
seorang mahasiswa, sekelompok mahasiswa satu kelas itu dia harus benar-benar memikirkan. Maka waktu saya juga mengajar di S2 dan juga S1 yang kelas akhir semester 8 istilahnya, saya tuh punya gambaran. Ya, siswa itu yang hadir siapa, siapa yang bertanya, siapa yang mengerjakan paper-paper. Saya tuh memeriksanya bisa 4 jam. Jadi waktu saya mengajar 80 orang, karena saya menjadi dosen favorit lah waktu itu di Perbanas sama di Jayabaya waktu itu ya. Dan itu apa yang terjadi? Karena saya baca semua dan akhirnya muncullah mahasiswa-mahasiswa yang pinter-pinter. Akhirnya setelah belajar, saya didik 3-4 pelajaran, mereka jadi direktur-direktur. Setelah itu udah nggak ketemu lagi, begitu ya. Ya, saya berharap bisa mungkin ketemu di Facebook yang mereka pernah invite saya. Nah, itu disebut long term asset. Bagaimana kalau saya ngajar marketing? Bagaimana saya ngajar strategik? Bagaimana saya mengajar budgeting? Bagaimana saya mengajar human capital kalau sekarang gitu ya. Itu akan menjadi aset yang luar biasa sehingga siswa atau mahasiswa misalnya kalau dia ingat namanya Pak Tumbur, oh ingat oh dia begini nih, pelajarannya begini. Jadi ada satu tabungan, satu aset benih yang ditanam oleh dosen kami. Nah, itu yang harusnya menjadi satu momentum. Maka yang kedua, display window-nya, etalasenya adalah wealth life management. Jadi bagaimana life management itu satu harta yang ditanam, yang dibagikan, di-sharekan oleh seorang dosen atau seorang guru menjadi sesuatu yang tidak membosankan. Akhirnya seorang siswa ataupun mahasiswa dia mengejar apa yang sudah disingkapkan oleh, dinyatakan, dikomposisikan oleh guru dan mahasiswa itu dia guru dan dosen dia akan cari segala sesuatu yang lebih-lebih lagi, maka referensinya itu harus banyak. Kalau itu tidak ada akan menjadi kelemahan. Nah, sekarang saya masuk yang kedua. Nah, ini ya. Ini menjadi point of view saya, teacher blueprint for education. Sekali lagi ini juga nggak ada di buku-buku yang saya lihat, tapi apa yang saya pikirkan gitu ya. Ini akan menjadi satu bagian-bagian yang sangat membuat kita seger gitu ya. Kenapa saya bilang seger? Jadi dari bagian ini, yang pertama saya mencoba membangun satu frame of thinking in my mind. Bagaimana kerangka pikir saya di dalam blueprint seorang guru, siapapun dia. Saya memberikan proposal ini. Yang pertama adalah innovation thinking for a better culture every intellectual. Bayangkan ini. Bagi orang Cina, waktu kami UNJ ada studi banding dengan Profesor Muneri, kita ada 10 atau 12 orang dari pergi berangkat dan pulang ke Indonesia. Dari Jakarta ke Hong Kong, dari Hong Kong ke Beijing, Shanghai, lalu balik lagi Beijing, Shanghai ke Hong Kong ke Jakarta. Di pesawat itu saya selalu duduk berdua sama beliau, almarhum ini. Jadi dia bilang, Pak Tumbur nanti kalau udah tamat kamu ngajar. Dia bilang gitu, oh iya Prof, apalah segala macam. Kita diskusi panjang soal pendidikan. Itu di atas pesawat terbang rata-rata 7-8 jam. Bayangkan. Jadi disitulah kita diskusi panjang yang begitu ada hasrat yang tidak turun. Maka saya berpikir innovation thinking for a better culture every intellectual. Jadi setiap orang yang kita didik, kita ajar, memberikan inspirasi, kita harus berpikir inovasi. Kalau kita tidak ada inovasi, seorang guru, seorang dosen, bagaimana inovasi kita mengajar? Bagaimana inovasi kita tangkap kepada setiap student itu menjadi booster, akhirnya dia, tanda kutip, mencecar kita dengan temuan-temuan yang akhirnya dia mencari tahu, curiosity-nya keluar. Karena dia hasrat untuk menjadi seorang intelektual. Maka tidak heran kenapa anak saya dan teman-temannya satu sekolah dulu di sini, berangkat ke Amerika sama-sama ada 6 orang, 4 wanita, 2 laki. Nilainya bagus-bagus, jurusannya beda-beda gitu. Ada yang filsafat, ada yang sosial, ada yang sutradara, ada yang ngajar sastra dan seterusnya lah, macam-macam. Nilainya bagus-bagus. Tapi bukan masalah nilai bagus-bagus. Satu pernyataan mereka adalah mereka itu diberikan kesadaran harus mengembangkan sesuatu sesuai dengan konteks bidangnya. Dan itu sudah terurai waktu dia sekolah di SMA. Nah, waktu sekolah di SMA sebenarnya dari kelas 4 ya, itu karena dari awal sekolah itu SD segala sampai SMA itu mereka terbiasa berpikir dan mereka terbiasa mendapatkan satu point of view. Kenapa seorang student itu, seorang mahasiswa itu
harus berpikir inovasi. Jadi berpikir inovasi ini sebenarnya saya sudah ajar waktu saya jadi dosen, umur saya 26. Waktu itu ya, tahun berapa itu saya lupa, 90-an ya. Jadi waktu saya mengajar, kalau abad 21 ini kan ada 4C, collaboration, critical thinking. Dari dulu saya udah ada gitu loh, pada tahun 90-an. Jadi waktu saya ngajar 3 jam, 3 SKS itu berarti 3 kali 45 menit. Saya benar-benar habis 3 kali 45 menit. Saya tidak pernah mereduce ataupun saya memberikan diskon, tidak. Justru di kelas itu mahasiswa tuh marah sama saya. Dia bilang, Pak dosen, udah Pak dosen paling muda, kita nggak terasa nih. Udah 3 SKS, tambah lagi dong, segala macam. Saya bilang, oke, tambah lagi, saya kasih kuis, lu bawa pulang. Saya bilang gitu kan. Nah, itu jadi innovation thinking. Jadi ada hasrat sehingga student itu, siswa dan mahasiswa, dia kejar kita. Kenapa? Ada ilmu yang perlu dikuras oleh siswa ataupun mahasiswa. Kalau itu nggak ada, hasrat dari siswa, mahasiswa yang kita ajar, kita ada decreasing point. Ada titik kekurangan yang kita tidak bisa memberikan satu direction of thought, of thinking di dalam kepala seorang siswa atau mahasiswa. Maka saya mengatakan innovation thinking for a better culture every intellectual. Maka saya sangat paham. Saya pernah kasih ceramah itu di waktu itu saya menjual B29. Saya marketing manager waktu itu udah lama gitu ya. Anak buah saya nggak masuk-masuk. Akhirnya saya bilang, oke, lu ajak gue mau bawa presentasi di pesantrennya Gus Dur. Saya lupa di Jombang gitu ya. Nah, saya kasih di situ soal produk segala macam. Akhirnya Salahuddin Syahid ya kalau nggak salah, ya, saya lupa yang udah meninggal juga. Mohon maaf dia bilang, Pak Tumbur kasih ini dong strategic management free of charge ya. Tapi kita beli ini barangnya 1 miliar. Saya masih ingat itu. Oh iya. Syukur alhamdulillah saya bilang gitu kan, ngajar saya di situ segala macam, dan itu minta dalam bahasa Inggris. Waduh, luar biasa nih pesantren nih, udah top kelas banget gitu ya. Tadi Pak Jawari juga memang begitu. Iya, jadi mereka tuh diajarin selain bahasa Arab juga bahasa Inggris dan mereka terbiasa membaca. Terbiasa diajak berpikir kritis dan ada terobosan yang baru. Itulah innovation thinking for a better culture every intellectual. Jadi kalau saya pergi ke sana, itu terasa beda. Pesantren masuk ke sana, suasana intelektual itu merebak, ya, cara menyapa, cara bertanya, cara diskusi itu beda sekali. Nah, itu pengalaman saya itu tahun berapa ya, saya lupa, 2001 atau 2002 gitu ya. Nah, ini innovation thinking for a better culture for every intellectual. Nah, selanjutnya di sinilah yang saya mengatakan berarti accelerated the training transformation learning. Jadi kita perlu ada akselerasi. Kuncinya di mana? Ya ini innovation thinking for a better culture. Kalau ini masuk dan meresap di dalam jiwa Anda dan saya, kita ada akselerasi, satu transformational learning yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini memerlukan satu paradigma, maka saya sebut shifting paradigm. Nah, sebelum masuk ke shifting paradigm, kita harus mengerti lifelong learning. Lifelong learning ini bukan satu teori. Berapa lama kebiasaan dia membaca, berapa sering dia mendengarkan ulasan-ulasan apakah itu politik, budaya, pendidikan, manajemen, dan seterusnya. Dan juga bagaimana waktu dia nonton. Saya menonton bola, saya penggemar Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Kesebelasannya Belanda, begitu ya. Nah, di situ selalu saya lihat analisanya. Analisa dari apa yang memberikan analisa itu, dari orang-orang yang memberikan temuan-temuan dari pertandingan itu, saya juga menganalisis gitu. Saya bagaimana menganalisis dari psikologi, dari strategi, dari karakter dia main bola, dari wajahnya, dari pergerakannya, dari kesegarannya, dari hasratnya untuk menutup setiap bagian-bagian yang bocor. Saya analisa terus. Lalu bagaimana gerakan daripada wasit, gerakan daripada pelatihnya, bagaimana dia memberikan instruksi. Itu menjadi kekayaan saya secara pribadi, lifelong learning. Jadi tidak hanya textbook. Saya kalau textbook banyak, teman-teman kan lihat di belakang saya ada 4.000 buku, gitu kan. Itu dari saya kecil, dari sampai saya kuliah, saya kerja segala macam, spending saya yang banyak uang itu buku. Gitu. Maka perlu ada shifting paradigm. Nah, sebelum saya bahas yang di tengah di sini, yang di bawah itu seorang dosen, seorang guru itu harus mempunyai wider networking. Jadi perlu ada apa istilahnya?
wawasan yang luas di dalam kita membangun satu jaringan. Dan juga ada critical thinking. Nah, kalau critical thinking ini berarti kita tidak terbiasa mengidentifikasi satu masalah. Dan juga kita dari identifikasi masalah kan kita harus membuat skala prioritas. Dari skala prioritas kan kita harus kumpulkan apa yang menjadi satu formasi, satu formulasi gitu ya, informasi yang kita dapat dan juga bagaimana kita kembali kepada persepsi yang kita lihat. Seperti tadi saya lihat pertandingan sepak bola. Untungnya buat saya apa nih sebagai dosen, sebagai businessman, sebagai coach, sebagai trainer harus ada. Itu yang saya sebut wider networking dan critical thinking menjadi integrated one by one. Itu menjadi satu hasrat sehingga kita bisa memberikan satu aneka analisa data dan pengambilan keputusan. Itu kan critical thinking. Jadi hal-hal itulah yang menjadi basic things. Maka di sini saya kaitkan yang di tengahnya knowledge construction. Sebelum saya bahas di sini, kenapa knowledge construction? Karena knowledge construction ini yang saya catat adalah bagaimana para guru ataupun dosen mampu memberikan satu hal kepada orang yang dididik. Dalam hal apa? Mengerti apa yang dipelajari. Bagaimana dia bisa mengerti yang dipelajari kalau hanya hafalan? Saya dari dulu, saya suka pelajaran sejarah. Waduh, itu tebel. Pelajaran filsafat segala macam. Tapi karena saya dari dulu, dari kecil itu kan dari keluarga yang sangat miskin. Papa saya itu orang yang sangat pinter, tapi tidak korupsi. Di pekerjaan PUPR, kalau sekarang PU. Kepala Inspektorat. Wah, saya bilang, bapak saya kalau kepala inspektorat dulu korupsi, super kaya saya sekarang. Ya kan? Punya uang, tapi papa saya enggak. Maka karena dia rajin, dia jujur, dia pinter, akhirnya dibuang ke Belanda, suruh kuliah, dapat nilainya A semua. Balik lagi ke sini, disuruh duduk di kantin karena nggak ada, tempatnya sudah diambil. Itu satu cara, ciri pegawai negeri. Dia tenang aja, tapi ada masalah besar, akhirnya papa saya dipanggil lagi untuk duduk lagi, kayak begitu ya. Akhirnya bagus-bagus maju, saking pinternya, dibuang lagi ke Australia. Tetap aja juara, pulang lagi, nggak ada lagi meja. Nah itulah, jadi susah. Orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, yang kerjanya profesional, nggak sesuatu yang sesuatu yang terkenal, begitu loh. Konteks Indonesia secara umum, gitu ya. Nah itu terjadi oleh papa saya, begitu. Dari situlah menjadi inventarisasi benih pemahaman saya secara pribadi. Jadi knowledge construction, apa yang bisa kita konstruksi dari pemahaman? Kita harus memberikan pemahaman, pengertian kepada orang yang kita didik. Walaupun saya jadi trainer, walaupun waktu saya jadi presiden direktur di 3 perusahaan berbeda, saya menjadi satu sampel, menjadi contoh di mana anak buah saya tidak hanya duduk, lebih banyak 70% saya ke lapangan. Jadi kalau saya ngelihat Presiden Jokowi, saya ketawa. Dulu gue juga begitu, selalu turun, selalu dengerin, listen the customer, listen the employee, anak buah, subordinate, langsung memberikan satu wacana, memberikan strategi dan action plan langsung in the field. Itu yang terjadi. Maka waktu ini bocorannya sedikit, waktu saya menjadi direktur marketing dan seterusnya di perusahaan deterjen B29 waktu itu, sekarang udah nggak tahu gimana, itu saya masuk baru 130 miliar omset 1 tahun. Tapi saya jalan hampir 4 tahun, saya keluar dari perusahaan itu 1 triliun. Saya jenius? Tidak. Knowledge construction, saya turun ke lapangan, bikin strategi dan segala macam. Jadi kita harus memberikan pengertian. Dan juga kita harus menginvestigasi apa yang dikerjakan oleh siswa kita, mahasiswa kita. Investigasi dalam arti positif, bukan kita mencari kesalahan. Yang ketiga, kita harus mendeterminasi apa yang harus dikejar oleh siswa kita, mahasiswa kita, sehingga siswa itu ada satu hasrat, kuriositas itu tidak meluntur, tapi terus-menerus, sehingga dia bisa ada satu budaya membuatkan satu asumsi, membuatkan satu frame of reference. Referensinya apa nih? Kalau menghadapi gejolak ini, kalau ada penolakan, kalau kita akan ada goal settingnya bagaimana? Siswa itu udah diajar. Jadi anak saya itu saya lihat sudah mengalami hal itu sejak dia SD sampai lulus SMA sampai dia kuliah. Jadi kalau bicara sama anak saya di dalam apa istilahnya itu video call, berbeda gitu loh. Jadi saya pikir ya saya puas lah sebagai orang tua, dia dapat dulu guru di sini ya di Jakarta, dapat dosen juga di sana, sesuatu yang fruitful dan sesuatu yang dynamic of students gitu ya. Dan waktu berbicara juga ada frame of reference,
dan juga ada perspektif, dan bagaimana dia bisa mempunyai sesuatu arah yang luar biasa. Nah, di sini kesimpulan dari innovation thinking, accelerated the transformational learning, lalu wider networking, lalu dikunci dengan critical thinking, di tengah-tengahnya knowledge construction. Dari 4 hal ini dikaitkan dengan lifelong learning dan shifting paradigm. Yang pertama, grit and growth mindset. Kenapa saya bikin di atas? Yang pertama, orang bisa grit and growth mindset karena dia ada self-directed learning. Ini nggak bisa, nggak ada. Ini sesuatu yang saya sebut tadi, dikejar, kuriositas. Ya, self-directed learning ini kalau saya coba mencatat secara akademik, gitu ya, secara sederhananya, itu ada kesadaran bagaimana orang itu, ini dari apa yang saya lihat anak saya, kesadaran strategi belajar bagaimana. Apalagi anak saya di Amerika itu, di dalam apartemennya itu kan mereka ada berapa kamar, perempuan segala itu tinggi sekali segala macam. Mereka kalau lagi belajar itu satu meja itu berempat, karena satu kamar itu ada satu ruangan itu ada 2 kamar. Cewek ini berbeda-beda bangsanya, dan mereka belajar di meja. Jadi kampus itu kasih meja di apartemen mereka masing-masing. Tapi jurusannya beda-beda. Mereka serius gitu. Waktu saya telepon anak saya, istri juga, wah, anak kita lagi belajar segala macam, senyum atau apa gitu, tapi dengan bidang masing-masing, dan terkadang discussion yang umum gitu. Wah, ini indah sekali gitu. Jadi itu self-directed learning. Jadi ada kesadaran strategi belajar apa yang harus dia coba perluas, dan kegiatan belajar yang sangat dia kejar, dan dia akan mencapai titik puncaknya di dalam buat paper itu ada keluasan. Jadi anak saya setiap bikin paper itu dari dulu, dari SD, SMP, SMA, tidak pernah kurang dari 20 lembar waktu di Jakarta. Di luar negeri, jadi dia terbiasa gitu ya. Dan ada frame of reference, buku-buku yang itu segala macam, dan majalah atau jurnal itu dari SD, SMP, SMA ya, dan juga waktu di sana. Itu ada soal kegiatan belajar yang harus ada frame of reference-nya. Dan juga bagaimana mereka mengevaluasi dan keterampilan interpersonal. Nah, ini self-directed learning ini tidak bisa dia di dalam keegoan bahwa dia hebat. Dia perlu, itu saya bilang wider networking, knowledge thinking, dan ada sesuatu yang dia serap dan dia diskusi di dalam grup itu, walaupun ada grup yang sama, pelajaran yang sama, ataupun pelajaran berbeda, wawasan, wider networking. Nah, yang kedua adalah dari self-directed learning ini terbiasa dengan inquiring learning. Kenapa inquiring learning? Jadi mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir secara sistematis. Dia bisa logis, kritis. Kenapa? Ingin mengembangkan soal intelektual bagian proses mental, berpikir tajam. Nah, inilah inquiring learning. Di kelas itu siswa itu nguber pertanyaan yang sederhana sampai yang sulit. Ini sering kali jarang dilakukan di negara kita. Maka kenapa siapa ini namanya, Nadiem Makarim, lu sekolah segala macam kuliah, lu harus pergi ke Astra kemana, jalin ini segala macam, dan setiap guru atau dosen harus membaca buku sekian. Maka di Indonesia tanda kutip sangat sedikit, 100 buku aja tuh jarang sekali. Maka saya waktu saya memberikan satu seminar berserial itu yang punya 100 buku di sekolah itu, saya nggak sebut namanya, hampir tidak ada. 10 aja, waduh, itu udah sulit sekali. Jadi bagaimana bisa inquiring learning? Dia bisa berpikir logis siswanya, dia bisa sistematis, dia bisa ada urutan, dan dia bisa kritis, dan dia bisa mencecar guru atau dosennya dalam arti positif. Sehingga di situ ada sama-sama willingness belajar. Ya, jadi ada kesadaran untuk terus berkembang. Maka yang di atasnya lagi sustainable quality. Jadi makin sulit nih, dari self-directed learning, inquiring learning, yang ketiga sustainable quality. Sesuatu yang saya sebut sustainable quality. Bagaimana kita bisa bertahan jangka panjang dengan kualitas. Dan yang keempat, yang terakhir itu grit and growth mindset. Nah, growth mindset ini berarti ada semacam create love of learning. Jadi growth mindset itu bagaimana kita membuat satu reaksi, realita, kita mencintai apa yang kita ngajar, memberi pelajaran, dan akhirnya resilience, tahan banting. Resilience that is essential for great accomplishment. Jadi
growth mindset itu kita ada ketangguhan untuk terus bertahan dan menyerang. Istilah bahasa gampangnya seperti Jepang, seperti Saudi Arabia, seperti Korea di dalam sepak bola. Bagaimana dia creates to bring ball. Jadi kita bertarung sedemikian rupa dan ada resilience, tangguh di dalam serangan beruntun, dia bisa bertahan dan menyerang balik. Itulah yang akhirnya menjadi satu esensi bagaimana pencapaian yang sangat luar biasa itu bisa dirasakan. Secara pribadi, saya bukan hanya pribadi buat saya, tapi anak saya sendiri. Saya aja cemburu, wah dia hebat, luar biasa. Lebih cerdas dari papanya, lebih luas dari papanya. Saya terima kasih dong. Saya nggak perlu cemburu. Itulah growth mindset. Yang terakhir adalah grit. Nah, saya sering bawa tema ini, dua tema yang berbeda sebenarnya di banyak perusahaan. Ya, nah di banyak perusahaan itu saya ajarin mengenai grit, saya mengenai growth mindset dari staf biasa sampai direktur gitu ya. Nah tapi kalau grit itu berarti kita ada courage, keberanian. Jadi persis seperti orang Jepang, Korea ataupun Saudi Arabia, ada consciousness, kesadaran, dan juga ada perseverance. Ya, bagaimana dia bisa perseverance, ada resilience, ada patience. Itu yang menjadi holistik yang harus kita capai di dalam satu kesatuan untuk kita tidak membuat opportunity yang di depan kita dan akhirnya memberikan kita satu stimulasi ke depan. Oke, terima kasih. Saya sudah bahas ini bisa menjadi pengantar. Jadi minggu depan guru dan orang tua mapping and brain storage gitu ya. Jadi siapa yang mau bertanya dipersilahkan dengan sangat.